Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pesugihan Berantai. Tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah horor, misteri, dan cerita yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebelum kita mulai, seperti biasa, pastikan kalian sudah berada di tempat yang nyaman, tidak sendirian, dan kalau bisa, jangan terlalu larut malam. Karena cerita kali ini bukan sekedar cerita biasa. Ini tentang sebuah bengkel kecil di pinggir jalan raya, yang awalnya sepi, penuh perjuangan, hingga akhirnya berubah menjadi ramai secara tiba-tiba. Namun di balik rezeki yang datang, tersimpan sebuah perjanjian gelap, yang harus dibayar dengan harga yang sangat mengerikan. Kisah ini berjudul Pesugihan Bengkel di Pinggir Jalan Raya. Angin sore berhembus pelan di sepanjang jalan raya yang menghubungkan dua kota kecil. Jalan itu sebenarnya cukup ramai. Truk-truk besar, mobil pribadi, dan motor berlalu lalang hampir tanpa henti. Namun anehnya, tepat di salah satu sisi jalan itu, berdiri sebuah bengkel kecil yang terlihat seperti tidak pernah benar-benar hidup. Bengkel itu milik Jaya. Pria berusia 30 tahun itu duduk di kursi kayu yang sudah mulai lapuk. Ia mengenakan kaos lusuh yang dipenuhi noda oli, celana panjang yang warnanya sudah tak jelas lagi, dan sandal jepit yang hampir putus di bagian depan. Di tangannya, ia memegang kain hitam untuk mengelap tangannya, meskipun sebenarnya tidak ada pekerjaan yang baru saja ia lakukan. Karena memang tidak ada pelanggan. Sejak pagi hingga sore seperti ini, tidak satupun kendaraan masuk ke bengkelnya. Jaya menatap jalan raya dengan pandangan kosong. Setiap kali ada mobil melambat, hatinya sempat berdebar, berharap kendaraan itu akan berbelok masuk ke bengkelnya. Tapi harapan itu selalu berakhir sama. Mobil itu kembali melaju, meninggalkannya lagi. Kenapa ya? Gumam Jaya pelan. Ia sudah membuka bengkel itu hampir 2 tahun. Awalnya ia penuh semangat. Ia yakin lokasi di pinggir jalan raya akan membuat usahanya cepat berkembang. Ia bahkan rela menjual motor satu-satunya untuk modal membuka bengkel itu. Namun kenyataan tidak seindah yang ia bayangkan. Di seberang jalan, sekitar 200 meter dari bengkelnya, berdiri bengkel lain yang jauh lebih besar. Bangunannya permanen, catnya cerah, dan setiap hari selalu dipenuhi kendaraan. Sementara bengkel Jaya, sepi seperti kuburan. "Mas," suara lembut itu membuyarkan lamunan Jaya. Ia menoleh. Dari dalam rumah kecil yang menyatu dengan bengkel, keluar seorang perempuan muda. Siti, istrinya. Usianya baru 20 tahun, tapi wajahnya sudah terlihat sering diliputi kekhawatiran. Ia mengenakan daster sederhana berwarna pudar. Rambutnya diikat seadanya. Meski begitu, wajahnya tetap terlihat cantik dengan cara yang sederhana dan alami. Di tangannya, ia membawa segelas teh hangat. "Minum dulu, Mas," katanya sambil tersenyum kecil. Jaya menerima gelas itu, tangannya terasa kasar, kontras dengan tangan Siti yang masih halus. "Makasih, Ti." Siti duduk di sampingnya, ia ikut menatap jalan raya. Beberapa detik berlalu dalam diam. "Belum ada pelanggan?" tanya Siti pelan. Jaya hanya menggeleng. Siti menunduk. Ia sudah tahu jawabannya, tapi tetap saja berharap ada perubahan. "Mas," suaranya terdengar ragu. "Uang kita, tinggal berapa ya?" Jaya tidak langsung menjawab. Ia menyesap teh hangat itu perlahan, seolah mencari waktu untuk menenangkan pikirannya. "Sedikit lagi," jawabnya akhirnya. "Buat makan minggu ini masih cukup?" Jaya diam lagi. Siti langsung mengerti. Hatinya terasa sesak. Malam hari di bengkel itu selalu terasa lebih sunyi dibanding tempat lain. Lampu bohlam kuning menggantung di depan bengkel, cahayanya redup dan sering berkedip. Suara kendaraan yang melintas di jalan raya masih terdengar, tapi entah kenapa tidak pernah membawa kehidupan ke tempat itu. Di dalam rumah kecil, Siti sedang memasak dengan bahan seadanya. Hanya nasi, tempe, dan sedikit sambal. Ia sesekali melirik ke arah Jaya yang duduk diam di sudut ruangan. Sejak beberapa bulan terakhir, suaminya itu berubah. Lebih pendiam, lebih sering melamun, dan lebih sering terlihat putus asa. "Mas, makan dulu," panggil Siti lembut. Jaya mengangguk pelan. Ia mendekat, lalu duduk di lantai beralaskan tikar. Mereka makan dalam diam. Tidak ada obrolan seperti dulu, saat semuanya masih terasa ringan. Hanya suara sendok yang sesekali berbenturan dengan piring. Setelah beberapa suap, Siti memberanikan diri berbicara. "Mas, kalau bengkel masih sepi begini, kita harus gimana?" Jaya menghentikan makannya. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya sangat berat. "Aku juga nggak tahu, Ti," katanya pelan.
Siti menunduk. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Aku takut, Mas. Jaya menatap istrinya. Aku takut kita nggak bisa makan. Takut kita nggak bisa bayar apa-apa. Takut. Suara Siti bergetar. Takut Mas capek sendirian. Jaya merasa dadanya sesak. Ia ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi ia sendiri tidak yakin. Akhirnya, ia hanya menggenggam tangan Siti. Maaf ya, katanya lirih. Siti langsung menggeleng cepat. Jangan bilang gitu, Mas. Aku nggak butuh kaya. Aku cuma pengen kita tetap bareng. Kalimat itu justru membuat hati Jaya semakin hancur. Karena dalam diam, ia mulai merasa gagal. Hari-hari berikutnya tidak berubah. Bengkel tetap sepi. Kadang ada 1 atau 2 motor yang mampir, tapi itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup. Suatu siang, matahari terasa sangat terik. Jalan raya terlihat berkilau karena panas. Jaya duduk seperti biasa. Namun kali ini, perutnya terasa sangat lapar. Ia belum makan sejak pagi. Siti juga sama. Di dalam rumah, hanya tersisa sedikit beras. Jaya menatap ke arah bengkel besar di seberang jalan. Ramai. Selalu ramai. Suara mesin, suara tawa, suara obrolan. Semuanya terdengar jelas. Ia mengepalkan angan. Apa aku kurang usaha? Gumamnya. Ia sudah bekerja keras. Ia jujur. Ia tidak pernah menipu pelanggan. Tapi kenapa hasilnya seperti ini? Tiba-tiba, sebuah mobil melambat di depan bengkelnya. Jaya langsung berdiri. Harapan muncul lagi. Mobil itu berhenti. Tepat di depan bengkel. Jaya hampir tersenyum. Namun detik berikutnya, mobil itu mundur sedikit. Lalu berbelok di bengkel besar di seberang jalan. Senyum Jaya langsung hilang. Ia kembali duduk. Perlahan, seolah tenaganya habis. Sore itu, langit mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam berkumpul, menutupi cahaya matahari. Angin bertiup lebih kencang. Jaya masih duduk di depan bengkel, sendirian. Siti sedang di dalam, merapikan rumah. Suasana terasa aneh, lebih sunyi dari biasanya. Padahal kendaraan masih lewat. Tapi entah kenapa, bengkel itu terasa seperti terpisah dari dunia luar. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjalan pelan dari arah jalan. Pakainya serba hitam, langkahnya pelan. Tapi pasti, Jaya memperhatikan dari kejauhan. Ada sesuatu yang aneh dari orang itu. Ia tidak seperti orang biasa. Aura di sekitarnya terasa berbeda. Lelaki itu berhenti tepat di depan bengkel, lalu menatap Jaya. Tatapan yang dalam dan dingin. Jaya merasa bulu kuduknya berdiri. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling diam. Angin bertiup kencang. Lampu di bengkel mulai berkedip, meski belum sepenuhnya malam. Lelaki itu akhirnya tersenyum tipis. Senyum yang tidak terasa hangat. Sepi ya, katanya pelan. Suara itu berat, dalam, seolah datang dari tempat yang jauh. Jaya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap, bingung. Iya, jawabnya akhirnya. Lelaki itu melangkah masuk ke area bengkel. Setiap langkahnya terdengar jelas, meski pelan. Ia melihat ke sekeliling, mengamati setiap sudut, seolah menilai sesuatu. Kamu sudah lama buka bengkel ini? Tanyanya. 2 tahun, jawab Jaya. 2 tahun, tapi masih seperti ini. Jaya terdiam. Kata-kata itu terasa seperti menyentuh luka yang paling dalam. Lelaki itu mendekat sedikit, lalu berkata dengan suara lebih pelan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Jaya mengerutkan kening. Maksudnya? Lelaki itu tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis, lebih aneh. Bengkelmu bisa ramai, uang bisa datang, hidupmu bisa berubah. Jaya menatapnya tajam. Ada harapan, tapi juga ada rasa takut. Caranya? Tanya Jaya. Lelaki itu melatap lurus ke matanya, lalu berkata pelan. Ada harga yang harus kamu bayar. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana mendadak hening. Jaya merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia belum tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah seluruh hidupnya dan membawa dirinya ke dalam kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana di sekitar bengkel mendadak terasa berbeda. Jalan raya yang biasanya ramai terdengar seperti menjauh, seolah suara kendaraan teredam oleh sesuatu yang tak terlihat. Jaya berdiri kaku. Di depannya, lelaki tua berpakaian hitam itu masih berdiri dengan tenang. Tatapannya tidak pernah lepas dari wajah Jaya, seakan sedang membaca isi pikirannya. Ada harga yang harus kamu bayar. Kalimat itu terus terngiang di kepala Jaya. Ia menelan ludah. Harga apa? Tanya Jaya. Suaranya sedikit serak. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan perlahan mengelilingi bengkel, menyentuh meja kerja, melihat peralatan yang mulai berkarat, dan menatap sudut-sudut gelap yang jarang diperhatikan. Seolah ia sudah sangat mengenal tempat itu. Atap bocor, gumamnya pelan. Peralatan tua, pelanggan tidak ada, uang habis. Setiap kata yang diucapkannya terasa menusuk. Jaya mengerutkan kening. Kamu tahu dari mana semua itu? Lelaki itu berhenti, lalu menoleh pelan. Senyumnya kembali muncul. Aku tahu banyak hal, katanya. Jaya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang salah.
Tapi rasa putus asa dalam dirinya lebih kuat daripada rasa curiga itu. Kalau memang bisa bantu, bilang saja caranya, kata Jaya, mencoba tegas. Lelaki itu mendekat, lebih dekat. Jaya bisa melihat wajahnya dengan jelas sekarang. Kulitnya pucat, keriputnya dalam. Matanya aneh, seolah tidak memiliki pantulan cahaya. "Kamu ingin bengkelmu ramai, bukan?" tanyanya. "Iya." "Kamu ingin uang?" Jaya diam sebentar, lalu mengangguk. "Iya." "Kamu ingin hidupmu berubah?" Jaya menarik napas panjang. "Iya." Lelaki itu tersenyum lebar. Tapi dunia ini tidak ada yang gratis. Dari dalam rumah, Siti memperhatikan dari balik tirai. Ia melihat suaminya berbicara dengan seseorang. Namun entah kenapa, tubuhnya merinding. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tapi ada firasat buruk yang muncul begitu saja. "Siapa itu?" gumamnya pelan. Ia ingin keluar, namun kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap di dalam. Di luar, percakapan semakin dalam. "Dengar baik-baik," kata lelaki tua itu pelan, hampir seperti berbisik. "Apa yang akan aku tawarkan bukan hal biasa." Jaya menatapnya tanpa berkedip. Ini bukan soal kerja keras lagi. Ini soal keberuntungan, kekuatan, dan perjanjian. Jaya mulai merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Perjanjian. Lelaki itu mengangguk. "Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Jaya terdiam. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. "Uang?" tanya Jaya cepat. Lelaki itu tertawa pelan. "Kalau hanya uang, semua orang bisa." Ia mendekat lagi. Kali ini suaranya lebih pelan, lebih dingin. Yang diminta adalah sesuatu yang lebih berharga dari uang. Jaya merasa tenggorokannya kering. "Seperti apa?" Lelaki itu menatap lurus ke matanya, lalu berkata, "Kesetiaanmu, hidupmu, atau..." Ia berhenti sejenak. Senyumnya semakin tipis. "Nyawa orang yang kamu sayangi." Jaya langsung mundur satu langkah. "Apa?" Wajahnya berubah tegang. "Itu gila," katanya. Lelaki itu tidak marah. Ia justru terlihat tenang. "Gila," ulangnya pelan. "Dunia ini memang seperti itu. Banyak yang berhasil, tapi tidak semua dengan cara yang bersih." Jaya menggeleng cepat. "Aku nggak mau. Aku nggak akan lakukan itu." Lelaki itu mengangguk pelan. "Tidak apa-apa." Ia berbalik, seolah hendak pergi. Tapi ingat satu hal. Jaya terdiam. Kesempatan tidak datang dua kali. Langkah lelaki itu perlahan menjauh. Namun belum sampai ke jalan, ia berhenti lagi. Tanpa menoleh, ia berkata, "Kalau kamu berubah mikiran, datanglah tengah malam, di belakang bengkel ini, sendirian." Siti yang melihat dari dalam langsung tersentak. Tubuhnya semakin merinding. Ia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi suasananya terasa sangat tidak wajar. Begitu lelaki itu pergi, Siti langsung keluar. "Mas." Jaya masih berdiri diam, seperti orang yang kehilangan arah. "Mas, itu siapa?" tanya Siti. Jaya tersadar. Ia menoleh cepat. Nggak tahu, cuma orang lewat." Siti menatapnya curiga. "Ngapain dia lama banget di sini?" Jaya mengalihkan pandangan. "Cuma nanya bengkel." Siti tidak langsung percaya, tapi ia tidak memaksa. Namun firasat buruk itu tidak hilang. Malam pun datang, langit gelap tanpa bintang. Hanya suara kendaraan yang sesekali melintas di kejauhan. Di dalam rumah, Siti sudah tertidur. Namun Jaya masih terjaga. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke depan. Kata-kata lelaki tua itu terus terulang di pikirannya. "Bengkelmu akan ramai, uang akan datang, hidupmu berubah." Jaya mengepalkan tangan, lalu teringat bagian terakhir, "Nyawa orang yang kamu sayangi." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Gila," gumamnya. Tapi ia menoleh ke arah dapur kecil. Ia ingat isi lemari yang hampir kosong. Ia ingat wajah Siti yang menahan lapar. Ia ingat rasa gagal yang terus menghantui. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi aku bisa berubah?" bisiknya. Suasana semakin sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam.
1 jam lagi, tengah malam. Jaya berdiri, langkahnya pelan. Ia melihat Siti yang tertidur lelap. Wajah istrinya terlihat tenang. Tidak seperti saat siang hari yang penuh kekhawatiran. Jaya merasa dadanya sesak. Apa aku tega? Gumamnya. Ia hampir membatalkan niatnya. Namun, suara kendaraan besar melintas di luar, membuatnya tersadar. Dunia terus berjalan, dan ia tertinggal. Jaya menutup mata, menarik napas panjang. Lalu, ia melangkah keluar rumah. Di belakang bengkel, suasana jauh lebih gelap. Tidak ada lampu, hanya cahaya samar dari bulan yang tertutup awan. Angin kembali berhembus pelan. Jaya berdiri sendirian, menunggu. Beberapa menit berlalu, tidak ada siapa-siapa. Ia mulai berpikir bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Namun tiba-tiba, datang juga. Suara itu muncul dari belakangnya. Jaya langsung menoleh. Lelaki tua itu sudah berdiri di sana, tanpa suara langkah, tanpa tanda kedatangan. Seolah sudah ada sejak tadi. Jaya merasa bulu kuduknya berdiri. Jaya menelan ludah. Aku cuma mau tahu. Lelaki itu mengangguk. Bagus. Ia mengangkat tangannya pelan. Entah dari mana, tiba-tiba muncul bau kemenyan. Asap tipis mulai terlihat, padahal tidak ada api. Sekali kamu mulai, katanya pelan, tidak ada jalan kembali. Jaya diam. Jantungnya berdegup sangat kencang. Jadi, pikirkan baik-baik. Suasana semakin dingin, hening, mencekam. Jaya menutup mata, lalu membuka lagi, dan berkata, "Aku mau dengar lebih jauh." Lelaki itu tersenyum. Senyum yang kali ini terlihat jauh lebih menyeramkan. Udara di belakang bengkel terasa semakin dingin. Padahal tidak ada hujan, tidak ada angin besar. Namun Jaya bisa merasakan hawa yang berbeda, lebih berat, lebih sunyi, dan entah kenapa membuat napasnya terasa sedikit sesak. Di depannya, lelaki tua berpakaian hitam itu berdiri dengan tenang. Senyumnya tidak pernah hilang, tapi kali ini terasa jauh lebih menyeramkan. Seolah ia tahu bahwa Jaya sudah tidak punya jalan untuk mundur. "Aku mau dengar lebih jauh," kata Jaya, suaranya pelan tapi tegas. Lelaki itu mengangguk perlahan. "Keputusan yang tepat," katanya. Ia melangkah mendekat. Kini jarak mereka hanya beberapa langkah saja. Jaya bisa mencium bau aneh dari tubuh lelaki itu, bau kemenyan yang bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti bau tanah basah dan sesuatu yang sudah lama membusuk. Jaya menahan napasnya. "Dengar baik-baik," kata lelaki itu. "Pesugihan bukan sekadar cara cepat untuk kaya. Ia adalah perjanjian. Perjanjian antara manusia dan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh." Jaya menelan ludah. "Apa maksudnya?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia justru mengangkat tangannya perlahan. Angin di sekitar mereka tiba-tiba berputar pelan. Daun-daun kering di tanah bergerak sendiri. Asap tipis muncul lagi, padahal tidak ada sumber api. Jaya mulai merasa takut. Tapi, ia tidak pergi. "Yang akan kamu lakukan," lanjut lelaki itu, "adalah membuka pintu." "Pintu?" tanya Jaya bingung. "Pintu untuk sesuatu yang selama ini tertutup. Dan setelah pintu itu terbuka, mereka akan datang." Jaya merinding. "Mereka?" Lelaki itu tersenyum. "Penjaga rezeki, sekaligus penagih janji." Jaya mencoba mencerna semua itu. Kepalanya terasa penuh, antara percaya dan tidak, antara takut dan berharap. "Kalau aku ikut, apa yang akan terjadi?" tanya Jaya. Lelaki itu menjawab tanpa ragu. "Bengkelmu akan ramai. Setiap hari akan ada kendaraan datang. Uangmu tidak akan habis. Orang-orang akan datang, bahkan tanpa alasan yang jelas." Jaya terdiam. Itu semua adalah hal yang selama ini ia inginkan. "Dan sebagai gantinya?" tanya Jaya pelan. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. Tatapan yang kali ini terasa lebih tajam. "Sebagai gantinya, kamu harus memberi." "Memberi apa?" Suara Jaya mulai bergetar. Lelaki itu mendekat lagi, hampir berbisik. "Energi kehidupan." Jaya langsung mengernyit. "Aku nggak ngerti." Lelaki itu tersenyum tipis. "Setiap rezeki yang datang harus dibayar. Dan pembayaran itu bukan uang." Jaya mulai merasa tidak nyaman. "Apa maksudnya?" Langsung saja bilang. Untuk pertama kalinya, suara Jaya sedikit meninggi.
Namun lelaki itu tetap tenang. Ia menatap Jaya tanpa berkedip, lalu berkata dengan suara pelan, "Nyawa." Jaya langsung mundur. "Tidak," katanya tegas. Matahari tetap terbit seperti biasa. Sinarnya masuk melalui celah-celah dinding papan rumah kecil di samping bengkel. Namun bagi Jaya, semua terasa lebih berat, lebih sunyi, lebih menekan. Ia masih memegang kertas bertuliskan tinta merah itu. Tulisan yang seharusnya sederhana, tapi terasa seperti ancaman. "Datanglah malam ini, waktumu hampir habis." Tangannya gemetar. Ia menatap benda-benda lain yang terbungkus dalam kain hitam itu. Paku berkarat, rambut panjang yang diikat, dan bau aneh yang semakin menyengat. Jaya segera menutup kain itu kembali, seolah takut jika terlalu lama melihatnya. "Mas," suara Siti dari belakang membuatnya tersentak. Ia buru-buru menyembunyikan kain itu di bawah meja kerja. "Iya," jawabnya cepat. Siti keluar dari dalam rumah sambil mengelap tangannya dengan kain kecil. "Mas dari tadi ngapain di situ?" tanyanya. "Cuma beres-beres," jawab Jaya singkat. Siti memperhatikan wajah suaminya. Ada sesuatu yang berbeda. "Mas kelihatan pucat," katanya pelan. Jaya memalingkan wajah. "Cuma capek." Siti tidak langsung percaya, namun ia tidak memaksa. "Ya sudah, nanti makan ya. Aku masak seadanya." Jaya mengangguk pelan, namun pikirannya tidak di situ. Sepanjang hari, Jaya seperti bukan dirinya sendiri. Ia tetap membuka bengkel, tetap duduk di kursi kayu itu, namun matanya kosong. Setiap suara kendaraan yang lewat tidak lagi membuatnya berharap, karena sekarang yang memenuhi pikirannya hanyalah satu hal: keputusan. Sesekali ia melirik ke arah bawah meja, tempat kain hitam itu disembunyikan, seolah benda itu memiliki daya tarik yang aneh, memanggilnya, mendesaknya. Siang hari berlalu tanpa satupun pelanggan, seperti biasa. Namun kali ini, Jaya tidak lagi merasa kesal. Ia justru merasa putus asa, lebih dari sebelumnya. "Kalau aku terus begini," gumamnya pelan. Ia menatap ke arah rumah. Siti terlihat sedang menyapu halaman. Gerakannya pelan, tenaganya seperti berkurang. Jaya tahu, Siti juga lapar, Siti juga lelah, tapi ia tidak pernah mengeluh. Justru itulah yang membuat Jaya semakin tersiksa. "Aku suami macam apa?" bisiknya. Tangannya mengekal kuat. Kuku-kukunya hampir melukai telapak tangannya sendiri. Sore hari, langit kembali berubah gelap lebih cepat. Awan tebal menutup matahari. Angin mulai berhembus pelan. Suasana yang sama seperti kemarin. Jaya langsung merasa tidak nyaman. Ia berdiri, lalu berjalan ke arah meja. Perlahan, ia mengeluarkan kain hitam itu. Tangannya gemetar saat membukanya. Benda-benda di dalamnya masih sama, tidak berubah. Namun entah kenapa, terasa seperti hidup. Jaya menatap kertas itu lagi. Tulisan merah itu seolah semakin jelas. "Waktumu hampir habis." Jaya menutup matanya, menarik nafas dalam. "Kalau aku nggak datang," gumamnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, namun perasaannya mengatakan ini tidak akan berakhir begitu saja. "Mas," suara Siti kembali memanggil. Jaya langsung menutup kain itu lagi. "Iya," Siti mendekat. "Mas, aku mau ngomong." Nada suaranya berbeda, lebih serius. Jaya langsung menatapnya. "Ada apa?" Siti ragu sejenak, lalu berkata pelan, Kalau bengkel ini terus sepi," Jaya sudah bisa menebak arah pembicaraan itu. "Kita mungkin harus cari jalan lain." Jaya terdiam. "Aku bisa kerja," lanjut Siti cepat. "Aku nggak apa-apa, yang penting kita bisa makan." Jaya langsung menggeleng keras. "Gak usah." Suaranya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan. Siti kaget. "Mas, aku cuma mau bantu." "Aku bilang gak usah," potong Jaya lagi. Suasana langsung hening. Siti menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku cuma gak mau jadi beban," katanya lirih. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati Jaya. Ia langsung menyesal. "Dik, aku gak maksud," katanya pelan.
Namun Siti sudah berbalik. Ia masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Jaya berdiri diam, dadanya terasa sesak. Aku malah nyakitin dia, gumamnya. Malam pun tiba, langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah, Siti sudah tidur. Namun kali ini, wajahnya tidak setenang biasanya. Seperti ada beban yang ikut terbawa ke dalam tidurnya. Jaya duduk di sudut ruangan, menatap jam dinding. Jarum jam perlahan mendekati pukul 12 malam. Setiap detik terasa sangat lama. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur. Jaya menunduk. Pikirannya kembali berputar. Ia mengingat semua yang terjadi. Kemiskinan, kegagalan, rasa malu, dan wajah Siti yang menahan tangis. Aku cuma mau hidup lebih baik, bisiknya. Tangannya gemetar. Cuma itu. Namun suara lain muncul di dalam pikirannya. Harga yang harus dibayar. Jaya menutup telinganya, seolah bisa mengusir suara itu. Tapi tidak bisa. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip. Sekali, 2 kali, lalu redup. Jaya langsung menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Kenapa lagi? Gumamnya. Angin masuk dari celah-celah dinding, membuat tirai bergerak pelan. Suasana berubah dingin, sangat dingin. Dan kemudian, dari luar, terdengar suara. Ketukan. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Jaya membeku. Ia tahu suara itu berasal dari mana. Dari belakang bengkel. Tempat yang sama. Tempat lelaki itu menunggunya. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih jelas. Seolah memanggilnya. Jaya berdiri. Kakinya terasa berat. Namun ia tetap melangkah. Pelan. Sangat pelan. Ia sempat berhenti di depan tempat tidur. Menatap Siti untuk waktu yang cukup lama. Maaf, bisiknya. Lalu ia berbalik dan berjalan keluar rumah. Udara malam terasa menusuk. Langit gelap total. Tidak ada suara kendaraan kali ini. Seolah dunia benar-benar berhenti. Jaya berjalan ke belakang bengkel. Setiap langkahnya terasa berat. Namun ia tidak berhenti. Dan di sana sudah berdiri lelaki tua itu. Seperti kemarin. Seperti tidak pernah pergi. Ia menatap Jaya dengan senyum tipis. "Kamu datang," katanya pelan. Jaya tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam dengan nafas yang tidak teratur. "Jadi," sambil lanjut lelaki itu, "kamu sudah memutuskan?" Jaya menutup matanya beberapa detik, lalu membukanya kembali. Tatapannya berubah, lebih kosong, lebih dingin. "Aku," suaranya berat, "mau." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun berputar di sekitar mereka. Lelaki itu tersenyum lebar. Bagus. Ia mengangkat tangannya. Asap kemenyan muncul lagi, lebih tebal, lebih gelap. "Malam ini, kita mulai." Jaya berdiri diam. Ia tahu, mulai saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Daun-daun kering di belakang bengkel berterbangan meski tidak ada badai. Udara terasa berat, seperti menekan dada, membuat nafas Jaya menjadi lebih pendek. Ia berdiri di hadapan lelaki tua berpakaian hitam itu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Keputusan sudah diambil, dan tidak ada jalan kembali. "Malam ini kita mulai," kata lelaki itu pelan, namun suaranya terasa menggema. Jaya hanya mengangguk, meski di dalam hatinya ketakutan mulai merayap. Lelaki itu mengangkat tangannya perlahan. Dari balik jubah hitamnya, ia mengeluarkan beberapa benda. Lilin berwarna hitam, sebuah mangkuk kecil dari tanah liat, kain merah kusam, dan botol kecil berisi cairan gelap. Ia mulai menyusun semuanya di tanah, membentuk lingkaran.
Gerakannya pelan, tapi pasti, seolah setiap posisi sudah ditentukan. Masuk ke dalam lingkaran, katanya pelan. Jaya ragu sejenak, namun akhirnya ia melangkah, masuk ke dalam lingkaran lilin. Begitu ia berdiri di tengah, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Lebih dingin dari sebelumnya, seperti berada di tempat yang berbeda. Lelaki itu mulai menyalakan lilin satu persatu. Anehnya, api lilin itu berwarna lebih redup, hampir seperti tidak menyala sempurna. Asap tipis naik ke udara, membentuk pola-pola aneh. Jaya memperhatikannya dengan nafas tertahan. "Jangan keluar dari lingkaran," katanya tegas. "Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, jangan bergerak." Jaya menelan ludah. Iya. Lelaki itu duduk di depan Jaya, lalu mulai membaca sesuatu. Bukan bahasa yang Jaya mengerti, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa yang pernah ia dengar. Suara itu pelan, namun terasa berat, seolah setiap kata memiliki tekanan. Angin mulai berputar lebih cepat. Lilin-lilin bergoyang, namun tidak padam. Jaya mulai merasakan sesuatu. Tubuhnya terasa ringan, tapi juga berat di saat yang sama. Kepalanya sedikit pusing. "Fokus," kata lelaki itu tanpa berhenti membaca. "Jangan pikirkan apa-apa." Tapi itu sulit, karena tiba-tiba Jaya mulai mendengar suara lain. Bisikan, pelan, sangat pelan, seperti datang dari jauh. "Jaya." Ia langsung membuka mata lebar. "Siapa itu?" bisiknya. Namun lelaki itu tidak menjawab. Ia terus membaca mantra. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Jaya, Jaya." Jaya menoleh ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ke kiri, kosong. Namun suara itu ada dan semakin dekat. Tiba-tiba, suhu udara turun drastis. Jaya bisa melihat uap nafasnya sendiri, padahal ini bukan daerah dingin. Lilin-lilin mulai bergetar hebat, api mereka memanjang, seolah tertarik ke atas. Dan kemudian, dari balik kegelapan di luar lingkaran, muncul sesuatu. Bayangan, hitam, tidak jelas bentuknya, tapi bergerak, perlahan, mengelilingi lingkaran. Jaya langsung menegang, matanya tidak berkedip. Ia ingin lari, namun kakinya seperti terpaku. "Jangan bergerak," bentak lelaki itu kembali. Suara itu membuat Jaya tersadar. Ia menggigit bibirnya, menahan diri. Bayangan itu semakin jelas, seperti sosok manusia, tapi tidak utuh. Wajahnya tidak terlihat, hanya gelap, namun matanya menyala redup. Satu bayangan, dua, tiga, semakin banyak. Mereka berdiri di luar lingkaran, mengelilingi Jaya, diam, menatap. Jaya merasa jantungnya hampir berhenti. Ini apa?" bisiknya gemetar. Lelaki itu akhirnya berhenti membaca. Ia mengangkat wajahnya dan berkata pelan, "Mereka yang akan membantumu." Salah satu bayangan mendekat, sangat dekat dengan batas lingkaran, seolah mencoba masuk, namun tidak bisa. Ia mengeluarkan suara yang tidak seperti manusia, serak, dalam, dan menyakitkan untuk didengar. Jaya menutup telinganya. "Jangan," katanya panik. "Tenang," bentak lelaki itu lagi. "Kamu yang memanggil mereka." Jaya membeku. Ia tidak merasa memanggil siapapun, namun kenyataannya mereka ada di sana. Lelaki itu mengambil mangkuk tanah liat, lalu membuka botol kecil. Cairan gelap itu dituangkan ke dalam mangkuk. Bau menyengat langsung menyebar, seperti darah, tapi lebih pekat. "Ulurkan tanganmu," katanya. Jaya ragu, namun bayangan-bayangan di sekitarnya mulai bergerak lebih aktif, seolah tidak sabar. Akhirnya,
Jaya mengulurkan tangannya. Lelaki itu mengambil paku berkarat dan tanpa peringatan menusukkannya ke telapak tangan Jaya. Ah, darah langsung keluar. Jaya meringis kesakitan. Namun lelaki itu tidak berhenti. Ia menekan tangan Jaya di atas mangkuk, membiarkan darahnya menetes. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Begitu darah menyentuh cairan di mangkuk, bayangan-bayangan itu langsung bereaksi. Mereka bergerak liar, mengeluarkan suara aneh, seolah lapar. "Cukup," kata lelaki itu. Ia menarik tangan Jaya, lalu mengikatnya dengan kain merah. "Sekarang, ucapkan." Jaya masih menahan sakit. "Apa?" "Janji." Jaya menatapnya. "Ucapkan bahwa kamu menerima semua konsekuensi." Jaya diam. Nafasnya berat. Namun bayangan-bayangan itu semakin mendekat, semakin agresif, seolah menunggu. Akhirnya, dengan suara gemetar, Jaya berkata, "Aku menerima semua konsekuensi, apapun yang terjadi." Angin langsung berhembus kencang. Lilin-lilin hampir padam. Bayangan-bayangan itu berhenti bergerak, diam sejenak, lalu menghilang satu persatu, seperti ditarik ke dalam kegelapan. Suasana kembali sunyi, sangat sunyi. Hanya tersisa Jaya dan lelaki tua itu. Jaya jatuh terduduk, tubuhnya lemas, nafasnya tidak beraturan. "Apa? Sudah selesai?" tanyanya pelan. Lelaki itu berdiri, menatapnya dari atas. "Belum." Jaya langsung menegang lagi. "Apa lagi?" Lelaki itu bersenyum. "Ini baru awal." Ia menunjuk ke arah bengkel. "Mulai besok, semuanya akan berubah." Jaya menelan ludah. Dan ingat, nada suaranya berubah menjadi lebih dingin. "Jangan pernah mengingkari janji. Karena mereka," ia melirik ke arah kegelapan, "selalu menagih." Jaya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Sementara lelaki tua itu perlahan berjalan menjauh dan menghilang dalam gelap. Malam itu, Jaya kembali ke dalam rumah. Langkahnya goyah. Ia melihat Siti masih tertidur, tenang, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Jaya duduk di sampingnya, menatap wajah istrinya lama. Tangannya masih terasa sakit, namun yang lebih sakit adalah hatinya. "Aku sudah melangkah terlalu jauh," bisiknya. Di luar, angin kembali berhembus pelan, namun kali ini terasa seperti ada yang ikut bernafas di dalamnya. Keesokan paginya, sesuatu benar-benar berubah. Suara kendaraan terdengar berhenti di depan bengkel. 1 mobil, lalu 2, lalu 3. Jaya berdiri kaku, tidak percaya. Pelanggan pertama dalam waktu lama akhirnya datang. Namun ia belum tahu bahwa setiap rizki yang datang itu membawa sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap, dan mulai menagih. Perlahan, Suara kendaraan yang biasanya hanya lewat, kini terdengar berhenti tepat di depan bengkel Jaya. "Mas, ada mobil!" teriak Siti dari dalam rumah. Jaya yang masih setengah tidak percaya langsung berdiri. Ia melangkah keluar dengan cepat. Dan benar saja, sebuah mobil berhenti di depan bengkelnya. Seorang pria turun, terlihat tergesa-gesa. "Mas, bisa bantu? Mobil saya mogok dari tadi," katanya. Jaya sempat terdiam. Beberapa detik, seolah otaknya belum siap menerima kenyataan. Namun kemudian ia mengangguk cepat. "Iya Pak, bisa." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jaya kembali bekerja. Tangannya yang biasa diam, kini kembali memegang alat. Ia membuka kap mesin, memeriksa satu persatu. Aneh. Ia merasa lebih mudah memahami kerusakan mobil itu. Seperti ada sesuatu yang membisikkan solusi di kepalanya. "Coba starter, Pak," kata Jaya. Mesin mobil langsung menyala.
Padahal biasanya butuh waktu lama untuk memperbaiki kerusakan seperti itu. Wah, cepat sekali, kata pelanggan itu kagum. Jaya hanya tersenyum kecil. Namun di dalam hatinya, ada rasa aneh. Belum selesai dengan satu mobil, datang lagi motor. Lalu mobil lain. Dan satu lagi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, bengkel itu mulai ramai. Sangat ramai. Siti sampai terkejut melihatnya. "Mas, ini beneran?" katanya tidak percaya. Jaya hanya mengangguk. Namun wajahnya tidak sepenuhnya bahagia. Ia ingat kata-kata lelaki tua itu. Mulai besok, semuanya akan berubah. Dan sekarang, itu benar-benar terjadi. Siang hari, bengkel Jaya tidak pernah kosong. Suara mesin, suara alat, dan suara orang berbicara memenuhi tempat itu. Hal yang dulu hanya bisa ia bayangkan, kini menjadi kenyataan. Siti tersenyum lebar. Ia membantu sebisanya, mengambilkan air, mencatat pembayaran, bahkan sekedar menyapa pelanggan. "Alhamdulillah ya mas," katanya pelan saat sempat mendekat. Jaya menoleh, melihat wajah Siti yang bahagia. Hatinya terasa hangat, namun juga berat. "Iya," jawabnya singkat. Menjelang sore, seorang pelanggan datang dengan mobil yang terlihat cukup rusak. Bagian depannya penyok, seperti habis menabrak sesuatu. "Mas, tolong dicek ya. Tadi saya hampir nabrak truk," kata pria itu. Jaya mengangguk. Ia mulai memeriksa mobil itu. Namun saat tangannya menyentuh kap mesin, ia langsung merasakan sesuatu. Dingin. Sangat dingin. Padahal mesin mobil itu masih hangat. Jaya menarik tangannya cepat. "Aneh," gumamnya. "Kenapa mas?" tanya pelanggan itu. Nggak apa-apa." Jaya melanjutkan pekerjaannya. Namun kali ini, ia merasa tidak nyaman. Seperti ada yang mengawasi. Saat ia membungkuk memeriksa bagian bawah mobil, ia melihat sesuatu. Sekilas, di bawah bayangan mobil, seperti ada bayangan lain. Bukan bayangannya, bukan bayangan benda, tapi sesuatu yang bergerak. Jaya langsung menegakkan tubuhnya. Ia melihat ke bawah lagi. Tidak ada apa-apa. "Perasaan," bisiknya. Ia mencoba mengabaikannya. Sore menjelang malam, pelanggan mulai berkurang. Namun hasil hari itu jauh lebih banyak dari yang pernah ia dapat sebelumnya. Siti menghitung uang dengan wajah bahagia. "Mas, ini cukup buat makan berhari-hari," katanya. Jaya hanya melihat, tidak tersenyum. "Mas kok diam saja?" tanya Siti. Jaya mengangguk. "Ya sudah, nanti istirahat ya." Malam hari, bengkel ditutup. Suasana kembali sunyi. Namun tidak seperti biasanya. Kini kesunyian itu terasa berbeda. Lebih hidup. Lebih mengawasi. Jaya duduk di depan bengkel. Menatap jalan. Namun pikirannya jauh. Ia mengingat kejadian siang tadi. Perasaan aneh. Bayangan di bawah mobil. Dan kemudahan yang tidak wajar saat memperbaiki kendaraan. Apa ini efek dari ritual itu? Gumamnya. "Mas." Siti duduk di sampingnya. "Makasih ya." Jaya menoleh. "Untuk apa?" "Untuk sudah berusaha. Sekarang kita bisa makan tenang," kata Siti sambil tersenyum. Tidak ada yang benar-benar terasa normal lagi di bengkel Jaya. Memang benar, pelanggan terus berdatangan. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dari pagi hingga malam, hampir tidak ada waktu kosong. Suara mesin, percakapan, dan aktivitas terus memenuhi bengkel itu. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Pagi hari dimulai seperti biasa. Seorang pelanggan datang dengan mobil keluarga. "Mas, tolong cek ya, kemarin habis dari sini, tapi kok ada suara aneh," katanya. Jaya mengangguk. Ia membuka kap mesin. Tangannya mulai bekerja. Namun saat ia menyentuh mesin, perasaan dingin itu kembali muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang menempel. Mengawasi. Jaya menarik tangannya sebentar. Menarik napas dalam. Lalu melanjutkan. Ia mencoba fokus. Berpura-pura semuanya baik-baik saja. "Sudah mas?" tanya pelanggan itu. "Iya,"
Sudah, jawab Jaya singkat. Mobil itu terlihat normal. Tidak ada masalah. Namun saat pelanggan itu pergi, Jaya merasa tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang salah. Siti mulai menyadari perubahan itu. "Mas, kamu kenapa sih?" tanyanya suatu siang. Jaya yang sedang membersihkan tangan langsung menoleh. "Kenapa? Kamu beda." "Beda gimana?" Siti ragu sejenak. "Kamu jadi sering diam, sering melamun, dan..." Ia berhenti. "Sering kelihatan takut." Jaya terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. Namun ia juga tidak bisa jujur. "Cuma capek, Ti," katanya akhirnya. Siti menatapnya lama. Namun ia tidak melanjutkan. "Kalau capek, istirahat ya," katanya pelan. Jaya hanya mengangguk. Menjelang sore, kejadian aneh kembali terjadi. Seorang pelanggan datang dengan motor yang baru saja diperbaiki kemarin. Wajahnya panik. "Mas, ini kenapa lagi? Tadi rem saya tiba-tiba blong." Jaya langsung menegang. "Blong?" "Iya, padahal kemarin katanya sudah beres." Jaya terdiam. Ia ingat betul. Motor itu sudah ia perbaiki dengan benar. Ia bahkan yakin. Namun kenyataannya, masalah itu muncul lagi. "Ayo, saya cek lagi," kata Jaya cepat. Ia mencoba tetap tenang. Namun di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Saat ia memeriksa rem motor itu, ia melihat sesuatu. Di permukaan logam yang mengkilap, ada bayangan. Namun bukan bayangannya. Bayangan itu bergerak. Pelan. Seperti seseorang yang berdiri di belakang. Jaya duduk di sudut ruangan dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi wajahnya, meskipun udara di dalam rumah terasa sangat dingin. Kejadian demi kejadian terus berputar di kepalanya. Kecelakaan, bayangan hitam, bisikan, dan suara itu. "Kami sudah membayar." Jaya menutup telinganya. Namun suara itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Di tempat tidur, Siti masih terjaga. Ia tidak benar-benar tidur sejak tadi. Ia melihat perubahan Jaya. Dan malam ini, ia merasa ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. "Mas," panggilnya pelan. Jaya tidak menjawab. Ia masih menunduk, menatap lantai. "Mas, sebenarnya ada apa sih?" Suara Siti mulai bergetar. Jaya menarik napas dalam, namun tidak menjawab. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Dan ia takut, kalau ia jujur, semuanya akan hancur. "Mas." Siti bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan mendekat, duduk di samping Jaya, lalu memegang tangannya. Tangan itu dingin, sangat dingin. Siti langsung kaget. "Mas, tangan kamu dingin banget," katanya. Jaya langsung menarik tangannya. "Gak apa-apa," jawabnya cepat. Siti menatapnya. Lama. Air matanya mulai mengenang. "Aku istrimu, Mas. Kamu bisa cerita," katanya lirih. Kalimat itu membuat hati Jaya bergetar. Ia hampir bicara. Namun, tiba-tiba, angin masuk dari celah dinding. Lampu kembali berkedip. Dan suasana berubah. Dari arah pintu bengkel, terdengar suara. Krek. Seperti pintu yang terbuka sendiri. Jaya langsung menoleh. Wajahnya pucat. Siti juga ikut melihat. "Mas, itu suara apa?" bisiknya. Jaya berdiri perlahan. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ia tahu suara itu. Ia pernah mendengarnya. Dan setiap kali suara itu muncul, sesuatu akan terjadi. "Di sini saja," kata Jaya pelan pada Siti. "Jangan keluar." "Mas mau kemana?" tanya Siti panik. Jaya tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju pintu. Setiap langkahnya berat, seolah ada yang menahannya. Namun ia tetap maju. Begitu pintu dibuka, udara dingin langsung menyambut. Bengkel gelap, namun tidak sepenuhnya kosong.
Di tengah kegelapan itu, ada sosok berdiri, diam, menatapnya. Lelaki tua itu, "Kamu dipanggil," katanya pelan. Suaranya lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang berhembus, tidak ada suara kendaraan dari jalan raya. Semuanya terasa mati, seolah dunia berhenti berputar. Jaya duduk di samping tempat tidur, menatap Siti yang tertidur lelap. Wajah istrinya terlihat tenang, polos, seperti tidak ada beban. Namun justru itu yang membuat hati Jaya terasa hancur. "Aku nggak bisa," bisiknya pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Beberapa hari terakhir terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah selesai. Bengkel semakin ramai, uang semakin banyak. Namun, setiap rezeki itu datang bersama kabar buruk. Kecelakaan, kerusakan aneh, pelanggan yang tiba-tiba celaka setelah keluar dari bengkelnya, dan suara-suara itu tidak pernah berhenti. Jaya berdiri perlahan. Ia berjalan keluar rumah, menuju bengkel. Langkahnya lemah, namun pikirannya sudah bulat. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus menghentikan semuanya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan. Bengkel berdiri sunyi. Namun, Jaya tahu, ia tidak sendirian. "Aku datang," katanya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun, seolah menjawab, angin tiba-tiba berhembus. Lampu bengkel berkedip. Dan dari dalam kegelapan, muncul sosok itu lagi. Lelaki tua berpakaian hitam. "Kamu akhirnya datang," katanya. Jaya menatapnya. Tatapannya kali ini berbeda. Tidak lagi ragu, tidak lagi takut. Hanya lelah. "Aku mau berhenti," kata Jaya tegas. Lelaki itu terdiam sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang dingin. "Tidak bisa. Aku bilang aku mau berhenti," ulang Jaya. Suaranya lebih keras. Namun lelaki itu tetap tenang. Perjanjian sudah dibuat. Tidak ada jalan keluar. Jaya menggempalkan tangan. "Aku nggak peduli. Aku nggak mau lagi." Tiba-tiba, dari sudut-sudut bengkel, muncul bayangan-bayangan itu. Lebih banyak dari sebelumnya. Lebih gelap, lebih jelas. Mereka berdiri, mengelilingi Jaya. Diam, namun terasa menekan. "Ini akibat pilihanmu," kata lelaki tua itu pelan. "Bukan salah kami." Jaya menoleh ke sekeliling, melihat bayangan-bayangan itu. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku salah," katanya lirih. "Aku tahu." Ia teringat semuanya. Keputusan malam itu, ritual, janji, dan sekarang semua harus dibayar. "Tapi jangan libatkan Siti," katanya pelan. Ia menatap lelaki tua itu. "Ambil aku saja." Suasana mendadak hening. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. "Tidak bisa." "Kenapa?" "Karena yang diminta." Ia berhenti sejenak. "Bukan kamu." Jaya langsung berteriak. "Kenapa harus dia?" Suaranya pecah. Air matanya jatuh. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak salah. Lelaki itu tidak menjawab. Namun bayangan-bayangan di sekitar mulai bergerak, perlahan, mendekat. Jaya mundur, tubuhnya gemetar. "Aku mohon," katanya. "Aku mohon." Ia jatuh berlutut, menunduk, menangis. "Ambil semuanya, ambil bengkel ini, ambil uangnya, tapi jangan dia." Untuk beberapa detik, tidak ada jawaban. Hanya suara napas Jaya yang terisak. Lalu, lelaki itu berkata pelan, "Sudah terlambat." Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Lilin-lilin yang entah dari mana muncul langsung menyala. Bayangan-bayangan itu bergerak lebih cepat, mengelilingi Jaya. "Janji harus ditepati." Suara itu muncul, bukan dari satu arah, tapi dari semua arah, bersamaan, menggema.
Jaya menutup telinganya. Berhenti! Namun suara itu semakin keras. Janji, janji, janji. Tiba-tiba, dari arah rumah, terdengar suara Siti. "Mas!" Jaya langsung menoleh. Siti berdiri di pintu. Wajahnya panik. Ia melihat Jaya sendirian, berlutut, menangis. "Mas, kamu kenapa?" teriak Siti. Ia berlari mendekat. Namun saat ia hampir sampai, bayangan-bayangan itu langsung bergerak, cepat mengelilinginya. Jaya langsung berdiri. "Jangan!" Ia berlari ke arah Siti. Namun tubuhnya seperti ditahan, tidak bisa bergerak cepat. Siti berhenti. Ia merasa sesuatu. Ia melihat ke sekeliling. Wajahnya berubah. "Mas, ini apa?" bisiknya. Jaya akhirnya sampai. Ia langsung memeluk Siti, melindunginya. "Jangan lihat apa-apa," katanya panik. Namun sudah terlambat. Siti mulai melihat bayangan-bayangan itu di sekeliling mereka. "Mas, aku takut," katanya gemetar. Jaya memeluknya lebih erat. "Aku di sini." Namun suaranya sendiri tidak yakin. Lelaki tua itu berdiri di depan mereka, tenang, mengawasi. "Waktumu habis," katanya. Jaya menatapnya penuh amarah. "Kalau kalian mau dia, kalian harus lewat aku dulu." Suasana mendadak hening. Bayangan-bayangan itu berhenti bergerak, seolah menunggu. Lelaki itu tersenyum. "Kamu siap?" Jaya mengangguk. "Apapun." Siti menatap Jaya. Air matanya jatuh. "Mas, jangan," katanya pelan. Namun Jaya tidak menoleh. Ia tetap menatap ke depan. "Aku yang mulai semua ini. Aku yang harus mengakhiri." Angin berhembus semakin kencang. Lampu berkedip liar. Bayangan-bayangan itu bergerak lagi. Namun kali ini mengarah ke Jaya. Siti langsung menjerit, "Mas!" Ia mencoba menarik Jaya, namun tidak bisa. Bayangan-bayangan itu menyentuh tubuh Jaya. Dingin, menusuk. Jaya meringis kesakitan, namun ia tidak bergerak. "Aku terima," teriaknya. "Aku yang bayar." Suasana langsung berubah. Semua suara berhenti. Semua bayangan diam. Lelaki tua itu menatapnya lama, sangat lama. Lalu berkata, "Kita lihat." Tiba-tiba, semua bayangan menghilang. Begitu saja. Lampu kembali normal. Angin berhenti. Siti langsung memeluk Jaya, menangis. "Mas, jangan tinggalin aku." Jaya memeluknya. Kuat, sangat kuat. "Maaf," bisiknya. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai dan sesuatu akan tetap datang. Malam itu kembali sunyi. Namun kali ini, kesunyian terasa jauh lebih berat. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Sesuatu yang belum selesai. Jaya duduk di dalam rumah, memandangi Siti yang tertidur di sampingnya. Pelukan tadi masih terasa. Tangisan Siti masih teringat jelas. Namun di dalam hatinya, tidak ada ketenangan. Hanya satu perasaan. Takut kehilangan. "Aku harus mengakhiri semua ini," bisiknya pelan. Matanya kosong. Wajahnya lelah. Ia tahu satu hal. Apa yang terjadi tadi malam bukan akhir. Pagi hari datang. Namun tidak seperti biasanya. Bengkel sepi. Tidak ada satupun pelanggan. Jaya berdiri di depan bengkel, menatap jalan raya. Mobil tetap lewat, motor tetap melintas, namun tidak ada yang berhenti. Sama seperti dulu. Siti keluar dari dalam rumah. "Mas, kok sepi lagi ya?" tanyanya bingung. Jaya hanya diam. Ia sudah mengerti. Semua itu sudah mulai diambil kembali. Hari itu berlalu tanpa satupun pemasukan. Namun yang lebih aneh, suasana terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi, seperti ada yang mengawasi dari jauh. Malam pun datang. Langit gelap, tanpa bintang, tanpa bulan. Jaya duduk sendirian. Ia tidak menunggu lagi. Ia tahu mereka akan datang. Dan benar saja,
Angin mulai berhembus, pelan, lalu semakin kencang. Lampu di bengkel berkedip. Sekali, dua kali, lalu redup. Dari dalam kegelapan, muncul sosok itu. Lelaki tua berpakaian hitam. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri banyak bayangan. Lebih banyak dari sebelumnya, lebih gelap, lebih jelas, dan lebih dekat. Waktunya selesai, kata lelaki itu. Suaranya lebih dingin, lebih berat. Jaya berdiri. Ia tidak mundur, tidak gemetar seperti sebelumnya. Ia sudah siap. Apa yang kalian mau? Tanyanya. Lelaki itu tersenyum tipis. Janji. Jaya mengangguk pelan. Aku ingat. Ia melangkah maju, mendekat. Tapi aku tidak akan kasih Siti, katanya tegas. Suasana langsung berubah. Angin berhenti sejenak, seolah dunia menahan nafas. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. Kamu tidak punya pilihan. Tapi aku punya keputusan, jawab Jaya. Suaranya tenang, namun tegas. Tiba-tiba, dari dalam rumah, Siti keluar. Mas, ada apa lagi ini? Ia berlari mendekat. Wajahnya panik. Jaya menoleh. Wajahnya berubah. Sedih. Dalam. Masuk lagi, katanya pelan. Namun Siti menggeleng. Enggak, aku enggak mau ditinggal lagi. Ia memegang tangan Jaya. Erat. Saat itu, bayangan-bayangan mulai bergerak. Pelan. Mengelilingi mereka. Siti mulai melihat. Dan kali ini, ia benar-benar melihat semuanya. Bayangan-bayangan itu. Wajah-wajah gelap. Mata yang menyala redup. Mas, ini apa? Suaranya gemetar. Jaya memeluknya. Maaf, bisiknya. Lelaki tua itu melangkah maju. Sudah cukup. Ia mengangkat tangannya. Bayangan-bayangan itu semakin dekat. Jaya menutup mata, menarik nafas dalam, lalu berkata, Aku ganti. Suasana langsung hening. Apa? Tanya lelaki itu. Aku yang kalian ambil, kata Jaya. Suaranya tegas, tidak ragu. Siti langsung menangis. Mas, jangan, katanya. Ia memeluk Jaya erat. Namun Jaya perlahan melepaskan pelukan itu. Ia menatap Siti. Lama, sangat lama. Dengar ya, setelah ini aku harus kuat. Air mata Siti jatuh semakin deras. Mas, aku nggak mau. Jaya menyenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum yang tulus. Maaf ya, aku gagal jadi suami yang baik. Siti menggeleng keras. Enggak. Namun Jaya sudah berbalik, menghadap ke arah bayangan-bayangan itu. Aku terima semuanya, kata Jaya. Lelaki itu menatapnya, lalu tersenyum. Kali ini, kamu mengerti. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang, lampu padam total. Gelap, Siti menjerit. Mas! Di dalam kegelapan itu, bayangan-bayangan bergerak cepat, mengelilingi Jaya, menutupnya. Jaya tidak berlawanan, tidak berteriak seperti sebelumnya. Ia sudah siap, dan perlahan tubuhnya mulai menghilang. Mas! Jeritan Siti menggema, air matanya tidak berhenti. Ia mencoba meraih, namun tidak bisa. Dalam hitungan detik, Jaya hilang, tanpa jejak. Lampu kembali menyala, angin berhenti, suasana kembali normal. Namun, Jaya sudah tidak ada. Siti jatuh berlutut, menangis, histeris. Hari-hari berikutnya, bengkel itu kembali sepi. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara. Siti tinggal sendiri, dengan kenangan dan luka. Beberapa warga mulai berbicara. Katanya, bengkel itu angker, karena setiap malam terdengar suara. Suara alat bengkel bergerak sendiri, suara langkah kaki, dan
Suara laki-laki. Maaf, maaf. Konon, itu suara Jaya. Dan kadang, di dalam kegelapan bengkel, terlihat bayangan. Berdiri, diam, menunggu. Seolah masih terikat dan tidak benar-benar pergi. Itulah tadi kisah pesugihan bengkel di pinggir jalan raya. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu seringkali membawa kita pada penyesalan yang lebih dalam. Tidak semua yang terlihat sebagai rezeki benar-benar membawa kebaikan. Dan terkadang, apa yang kita panggil justru tidak akan pernah pergi. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Dan tuliskan di kolom komentar cerita horor apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya.